Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat handsock atau sarung tangan rajut seperti ini. Saya menggunakan benang polyester dari Onitsuga, hakpen, saya gunakan yang nomor 4, korek api untuk memotong benang. Baiklah, kita mulai saja bagaimana cara membuat handsock atau sarung tangan rajut. Kita buat slip knot terlebih dahulu. Pertama, kita akan membuat bagian pergelangan tangan. Di sini saya akan mengawalinya dengan 20 rantai. Setelah 20 rantai seperti ini, lalu kita lanjutkan ke single crochet. Perhatikan, kita lewati satu lubang, kita masuk ke lubang yang kedua, kita buat single crochet. Bagi pemula, untuk mempelajari chain atau rantai dan single crochet dapat mempelajarinya pada video saya yang pertama, yaitu tutorial merajut untuk pemula bagian pertama. Di sana akan diajarkan bagaimana membuat rantai dan single crochet. Setelah seperti ini, kita buat satu rantai, lalu kita putar. Perhatikan di sini, saya akan menggunakan teknik back loop dalam pembuatan single crochet selanjutnya. Dalam pembuatan single crochet dengan teknik back loop, kita memulainya dari atas, tidak dari depan seperti biasa. Perhatikan bagaimana cara membuat single crochet dengan teknik back loop. Setelah sampai di ujung seperti ini, kita tambah satu rantai, lalu kita putar. Pada putaran ketiga, kita masih mengulangi single crochet dengan teknik back loop hingga putaran selanjutnya. Di sini saya akan membuat 22 putaran, disesuaikan dengan lingkar lengan. Kalau lingkar lengan kalian lebih besar, kalian bisa tambah putaran single crochet-nya. Seperti ini, dikerjakan dengan teknik back loop ya. Hasilnya seperti ini, setelah 22 putaran. Ukurannya pas dengan lengan saya seperti ini, karena di sini saya menggunakan ukuran lengan saya. Sekarang kita akan menggabungkan ujung-ujungnya seperti ini dengan menggunakan slip stitch. Kita tidak menggunakan jarum tapi menggunakan hakpen.
Kita rajut dengan teknik slip stitch. Perhatikan cara menggabungkannya dengan menggunakan teknik slip stitch. Kita gabungkan lubang yang satu dengan lubang yang lain, lalu kita kait dengan slip stitch seperti ini. Satu lubang, kita buat slip stitch-nya biar rapi. Hampir selesai. Kita akan kunci ujungnya dengan satu rantai seperti ini. Hasilnya, sambungannya seperti ini. Rapi. Lalu kita balik lengannya seperti ini agar sambungannya tidak terlihat. Tanpa memutus benang, kita akan melangkah ke bagian tangan. Dalam pembuatan bagian tangan ini, saya akan menggunakan motif style stitch atau motif kerang. Saya mulai membuatnya, kita langkah satu lubang, lalu kita buat double crochet. Pada motif style stitch ini, saya akan membuat 3 double crochet dalam satu lubang karena saya membutuhkan motif kerang yang kecil. Perhatikan ya cara membuatnya. Kita langkah satu lubang, lalu kita buat lubang berikutnya, kita isi dengan 3 double crochet. Dalam motif style stitch ini, kita dapat membuatnya dengan 3 double crochet, 5 double crochet, 7 double crochet, dan seterusnya terserah kalian, besar atau kecil yang kalian butuhkan. Tapi pada umumnya hitungannya ganjil. Untuk putaran pertama, motif kerang ini sudah hampir selesai. Kita buat single crochet terakhir, bentuknya seperti ini. Lalu kita akan ke putaran selanjutnya. Perhatikan untuk memulai putaran selanjutnya, kita buat single crochet di lubang bagian bawah seperti ini, 3 double crochet. Lalu kita buat single crochet di bagian tengah motif kerang bawahnya. Seperti itu terus. Di bagian single crochet kita buat 3 double crochet. Kalian perhatikan aja cara membuatnya.
Kita akan membuat motif kerang atau shell stitch-nya hingga batas bawah ibu jari seperti ini untuk buat lubang 4 ibu jari. Jadi kita akan membuatnya sebatas ini. Nanti kita akan lanjutkan hingga setengah jari lainnya. Setelah seperti ini, saya sudah membuat 12 putaran sesuai dengan ukuran lengan saya. Nanti kita akan membuat batas di antara ibu jari dan jari telunjuk seperti ini. Kita akan membuat batasnya di situ. Cara menghitung motif kerangnya agar sama kiri dan kanan, saya akan menghitungnya zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang kita akan membuat batas antara ibu jari dan jari telunjuk seperti ini. Nanti kita akan membuat 4 rantai. Setelah 4 rantai, kita akan gabungkan ke sebelahnya seperti ini dengan menggunakan single crochet. Lalu kita buat single crochet di bagian wadah ibu jari, 1 lubang, 1 single crochet. Perhatikan, kita membuat batas akhir untuk bagian ibu jari, karena di bagian ini sudah tidak ada lagi penambahan motif kerang. Setelah sampai pada batas awal rantai pembatas, kita akan memulai lanjutkan putaran motif kerang. Motif kerang ini akan terus berputar, tidak ke ibu jari, tapi kita melewati batas yang kita buat tadi. Kita sudah hampir sampai pada batas rantai yang kita buat tadi. Kita akan membuat shell stitch atau motif kerang di atasnya, di tengah-tengah. Setelah itu kita sambungkan dengan putaran yang lain. Seperti ini kita buat single crochet. Sudah jadi satu putarannya, kita akan mulai untuk membuat putaran selanjutnya hingga batas tinggi yang kita inginkan. Pada putaran ini saya akan menambahkan 6 putaran untuk motif shell stitch. Setelah itu saya akan menambahkan dengan 2 putaran single crochet sebagai penutup.
6 putaran telah selesai seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita akan membuat 2 putaran single crochet. Kita akan membuat 1 single crochet 1 lubang. Setelah 2 putaran seperti ini, lalu kita kunci dengan slip stitch dan kita tambah 1 rantai. Setelah selesai, 2 putaran single crochet sudah jadi sebagai penutup. Sekarang kita potong benang dengan korek api. Sisa benang akan kita selipkan pada bagian dalam tanpa menggunakan jarum, hanya menggunakan hakpen. Perhatikan caranya. Kita selipkan di setiap lubang, keluar masuk seperti ini. Lalu sisa ujungnya akan kita bakar untuk merapikan. Seperti ini. Sudah jadi. Untuk sarung tangan atau handsock bagian kanan sudah jadi. Seperti ini pas di tangan saya karena ukuran saya. Kalian bisa membuat dengan ukuran kalian. Kita akan membuat sebelah kiri. Cara dasarnya sama, membuatnya hingga batas ibu jari. Hanya letak ibu jari yang beda, satu di kiri dan satu di kanan. Selebihnya caranya sama. Sekarang kita akan membuat bagian sebelah kiri. Setelah seperti ini, kita membuatnya dengan cara yang sama dengan sebelah kanan tadi. Sekarang kita akan membuat pembatas ibu jari dan jari telunjuk di sini. Kita akan buat batasnya. Seperti biasa, kita buat 4 rantai. Lalu kita gabungkan di sebelahnya. Caranya sama dengan sebelah kanan tadi. Kita gabungkan dengan single crochet, lalu kita akan membuat single crochet di masing-masing lubang di bagian wadah ibu jari. Saya mengulangnya di sini agar kalian jelas dan dapat terbantu apabila kalian lupa. Lalu kita lanjutkan putaran motif kerang atau sail stitch-nya seperti sebelah kanan tadi.
Kita akan terus memutari. Seperti tadi, tidak ke ibu jari, tapi kita akan putar melewati pembatas. Di bagian ini juga akan saya perlihatkan mengulanginya. Kita buat motif kerang di bagian tengah dengan 3 double crochet. Bagaimana? Apakah kalian dapat mengikuti? Kalian bisa ya, karena caranya mudah. Kiri dan kanan pada dasarnya sama, hanya tinggal menempatkan tempat ibu jari saja yang beda. Selebihnya caranya sama. Motif kerang untuk bagian sebelah kiri telah selesai. Kita akan menutupnya dengan 2 putaran single crochet seperti kanan tadi. 1 lubang, 1 single crochet. Setelah 2 putaran seperti ini, kita akan menguncinya dengan slip stitch, lalu dengan 1 rantai. Untuk handsock sebelah kiri telah selesai. Seperti ini, kita tinggal merapikannya dengan korek api. Sisa benang akan kita selipkan ke bagian dalam seperti di kanan tadi. Sekarang kita tinggal merapikannya dengan korek api. Handsock kiri dan kanan sudah jadi seperti ini. Semoga kalian dapat mencoba membuatnya di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Apalagi ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.